Mari kita satu dalam doa. Ketika kami kembali merenungkan betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami terkagum. Ketika kami mengingat kembali anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami terpesona. Dan Tuhan, ketika hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu, mohon kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk bisa fokus, untuk bisa ngerti, memahami, dan juga menghidupi firman yang kami dengar. Karena kami percaya ketika kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, kami sedang dipimpin oleh-Mu untuk hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Wah, thank you. Oke, selamat pagi guys. Ya teman-teman, mungkin kalian asing dengan wajah ini. Dikenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Gabriel Ken Sutadi, atau biasa dipanggil Ken, jadi kalian bisa panggil aku Ken gitu ya. Aku dari Jakarta, jadi asli orang Jakarta, sekalipun mungkin logat Betawinya nggak ada gitu ya. Lebih kerasa logat Jawa kalau kata orang gitu. Nah teman-teman, aku senang bisa ada di tempat ini, itu ketemu kalian, itu bersyukur bisa melayani dan beribadah bersama teman-teman tempat ini gitu. Dan hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu live like Jesus. Nah, apa maksudnya? Apakah kita bisa hidup seperti Yesus? Nanti kita akan sama-sama pelajari hal ini. Oke, dan aku mulai dengan ini ya teman-teman. Ada yang kenal siapa ini? Kok awal-awal udah ada Z? Mungkin yang suka JKT48 tahu banget orang ini. Nah teman-teman, pertama kali aku lihat Z itu di film Anchika. Ada yang udah pernah nonton Anchika? Nggak ada yang ngaku. It's okay. Nah di film itu pertama kali lihat Z, aku kira dia orang Kristen. Terus aku cari di Google, agama Z JKT48. Keluar jawabannya, aku kaget. Hah? Z agamanya Muslim. Karena aku pikir dia Kristen. Kok bisa mikirnya Kristen? Ya mukanya aja cocok gitu, dibilang orang Kristen gitu ya teman-teman. Aneh ya cara pikirnya ya. Masa lihat orang Kristen atau enggak dari mukanya? Tapi hari jadi penasaran gitu. Gimana cara kita tahu seseorang itu Kristen atau bukan? Atau gak perlu lihat orang deh. Kita nih, orang lihat orang Kristen bukannya? Kita lihat diri sendiri, orang Kristen bukannya? Banyak orang mengaku dirinya Kristen dengan berbagai alasan. Ya, saya Kristen karena saya ke gereja. Saya Kristen karena saya lahir di keluarga Kristen. Pertanyaannya, apakah alasan ini cukup? Banyak orang tuanya percaya sama Tuhan tapi anaknya ateis. Banyak orang-orang pergi ke gereja tapi sebenarnya tidak percaya Yesus. Ya mereka berpikir cuma mau dapat berkatnya aja. Atau saya ngerayain Natal kak. Mall Paris Van Java juga ngerayain Natal teman-teman. Tapi bukan berarti dia Kristen kan. Jadi alasan-alasannya kurang kuat karena hanya memperlihatkan tampak depannya aja. Covernya aja. Tapi gimana hati, pikiran, dan pilihan kita? Apakah udah Kristen banget? Kalau teman-teman ditanya, kamu Kristen ya? Jawabannya apa?
Banyak orang ngaku Kristen tapi tidak mau percaya Yesus. Banyak orang kartu pelajarnya Kristen tapi bukan murid Yesus. Maka apa tanda seseorang adalah Kristen? Dan apakah tanda itu ada di saya dan kamu? Mari kita buka sama-sama di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 teman-teman. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan sudah. Oke, masih ada yang belum? 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Sebelah sini apakah sudah? Oke, sudah ya. Aku akan bacakan dari terjemahan baru yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hari kita akan belajar bahwa orang Kristen adalah mereka yang membangun kehidupan yang taat pada perintah Allah dan mengikuti Yesus. Orang Kristen adalah mereka yang membangun kehidupan yang taat pada perintah Allah dan mengikuti Yesus. Nah teman-teman, pada masa itu orang-orang jemaat Kristen itu lagi bingung. Oke, bingungnya kenapa? Karena ada orang-orang yang keluar dari iman Kristen, dan orang itu, jadi kita bilang mantan Kristen ini bilang, saya lebih mengenal Allah, saya lebih kenal Allah dibanding kamu. Dan mereka menganggap dirinya, kami tidak berdosa, kami tidak berdosa. Kemudian mereka bilang bahwa kami tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Enggak. Jadi maka pertanyaannya, apakah iman Kristen salah? Menurut mereka salah. Ya, meskipun anehnya mereka yang bilang tidak berdosa malah melakukan kejahatan. Nah karena permasalahan ini, Yohanes merespon dengan menuliskan 1 Yohanes ini. Dia menegaskan, dia mengevaluasi pemahaman yang salah dari para penyesat. Maka kita lihat di ayat 3, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi dari sini Yohanes pengen ngomong, orang Kristen yang mengenal Allah dengan benar akan membawa mereka pada ketaatan. Nah, kata mengenal di sini bukan sekedar kita baru kenalan, terus kalian bilang, oh iya aku kenal Koken. Enggak juga yang cuman tahu fakta-fakta uniknya, enggak. Tapi kata mengenal di sini, teman-teman, punya arti pengetahuan, pemahaman yang mendalam, secara personal gitu. Jadi, kenal itu personal banget, dalam banget, tahu apa yang dipikirkan, apa yang jadi
keinginan orang yang kita kenal. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Kenapa orang yang mengenal Allah bisa taat pada Allah? Karena di saat kita kenal Allah, maka kita akan melihat Dia yang maha kuasa, Dia yang maha hadir, maha tahu, Dia yang baik, Dia yang mengasihi kita. Dan kita juga sadar posisi kita di hadapan Allah. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan, Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Maka respon yang baik adalah, yang benar adalah taat pada perintah-perintahnya. Contoh, bagi teman-teman Wave di sini mengenal Ko Philip sebagai pemimpin kalian. Kalian akan ngikutin arahan Ko Philip. Meski ada yang nakal, tapi umumnya akan mengikuti arahan Ko Philip. Maka ketika Ko Philip bilang, minggu depan Sabtu datangnya, Wave ada acara, maka teman-teman akan ngikutin arahannya, teman-teman datang. Karena kalian kenal. Tapi coba bayangkan Ko Philip datang ke Jalan Braga, ketemu sama tukang parkir, terus bilang ke tukang parkirnya, Pak, Sabtu depan Wave ada acara, datang ya. Kira-kira responnya apa? Ganteng-ganteng kok, gila. Ya kan, karena gak kenal, karena gak tahu siapa Ko Philip. Berbeda sama teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, pengenalan yang benar akan mengarahkan kita pada ketaatan. Kita tahu Allah, maka kita mau taat pada Allah. Terus gimana sama orang yang bilang kenal Allah tapi tidak mau taat? Nah, Yohanes dengan keras berkata, siapa yang berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintah Allah, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mungkin saja kita bohong, kita kenal Allah, kita orang Kristen, tapi kita gak mau taat sama Tuhan. Teman-teman, aku pernah dibilang wibu sama teman-temanku karena aku suka nonton anime. Dari dulu sampai sekarang aku gak pernah terima aku dibilang wibu. Ya, enggak. Tapi kalian pernah gak sih ketemu orang gitu, terus kalian langsung tahu, oh ini orang wibu gitu? Pernah gak? Kalian gak pernah ketemu dia sebelumnya, pertama kali ketemu, tapi kalian langsung tahu, oh ini wibu nih. Pernah gak sih? Nah, kenapa kita bisa tahu? Padahal kita belum tanya. Karena kita melihat tanda-tandanya. Apa aja tanda-tandanya? Mau ngoleksi anime, manga, dan kostum gitu ya. Jadi kalau kalian ke rumahnya atau lihat Instagramnya banyak komik, banyak gambar anime, terus dia nge-cosplay. Oke, itu tanda pertama. Tanda kedua, mengikuti perilaku orang Jepang. Tiba-tiba ngomong kawaii. Tiba-tiba ngomong sugoi. Sumimasen. 3, tanda-tandanya punya pacar hayalan, punya husbu, punya waifu. Husbuku Gojo, enggak aku Todoroki, aku Levi. Ada yang punya. Yang keempat, kalau katanya sih bau bawang ya teman-teman ya. Nah, kenapa bau bawang? Pas aku cari tahu karena sering nonton dan baca sampai lupa mandi, makanya dia bau. Tapi kayaknya mah enggak ya teman-teman, wibu belum tentu bau bawang. Bener ya para wibu ya? Ada yang ngangguk? Tapi dari tanda-tanda itu kita mudah bilang orang, oh ini wibu. Seperti kita mengenal orang, dia wibu atau bukan dengan tanda-tandanya, demikian juga kita dikenal sebagai orang Kristen yang sejati dari tanda-tanda yang ada. Apa tandanya? Yohanes mengajarkan adalah taat pada perintah Tuhan.
Kita yang telah mengenal Allah, maka kita mau taat pada perintahnya. Nah, sampai sejauh ini apakah kita beneran Kristen? Apakah kalau orang lihat kita bisa melihat Kristen ada dalam diri kita? Apakah udah jelas tanda-tandanya? Apakah kita mengenal Allah? Atau selama ini kita berbohong? Bagi kita yang sadar, oh ya saya belum mengenal Allah sepenuhnya. Atau saya tidak mau mengenal Allah. Mari berikan hatimu, buka hatimu, berikan waktumu untuk mengenal Dia. Maka kau akan takjub padanya, teman-teman. Bagaimana mengenalnya? Kita bisa mengenal lewat firman-Nya. Dengan membaca Alkitab, dengan memahami maksud Allah dalam firman-Nya, kita akan mengenal, kita akan tahu siapa Yesus yang selama ini orang Kristen percaya. Kemudian juga kita mengingat Allah. Tidak hanya mengenal tapi mengingat. Kita manusia tuh mudah lupa. Udah inget abis ini mau ngapain. Terus ke distract. Tiba-tiba, oh iya tadi mau ambil apa ya? Pernah kayak gitu? Oh iya tadi mau ngapain ya? Udah lupa gitu. Oleh karena itu kita perlu diingetin. Caranya ya sesimpel dengar lagu rohani gitu. Dibandingkan banyak dengar lagu MBG, Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Wah mantap. Ya, daripada kita kebanyakan dengerin MBG, mari kita dengerin lagu rohani gitu. Lagu rohani yang baik, yang Alkitabiah. Karena banyak lagu yang bilang rohani tapi maknanya enggak benar gitu. Kalau teman-teman gak tahu, kalian bisa tanya Ko Philip gitu ya. Dia banyak list, dulu di kampus dia terkenal sebagai penyanyi rohani gitu. Wah. Ya bisa tanya gitu ya teman-teman. Untuk kita, bukan supaya dilihat so rohani, enggak. Karena kita butuh diingetin tentang Allah. Yang terakhir, menaati perintah Tuhan. Gak cuma dengar, tahu, ingat, tapi juga melakukannya. Tuhan memberitakan kita untuk saling mengasihi. Sekalipun kita berbeda. Ada perbedaan di antara kita. Ada pendukung MU, ada Liverpool. Gak apa-apa. Jangan berantem, jangan saling benci. Atau ketika ada konflik, mari kita berusaha untuk menyelesaikannya. Karena kita melihat hubungan antara kita lebih berharga dibanding ego saya. Nah teman-teman, Tuhan tidak hanya ingin kita mengenalnya, tapi juga tinggal dalamnya. Pertanyaannya gimana kita tinggal? Gimana kehidupan orang yang tinggal dalam Tuhan? Itu mengimitasinya gitu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana seseorang tinggal dalam Tuhan? Yaitu dengan mengakui Yesus adalah Tuhan dulu. Di 1 Yohanes 4 mengatakan siapa yang mengenal Yesus adalah anak Allah, maka Allah tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang diutus Allah, maka ia memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Dia tinggal di dalam Allah, dan siapa yang tinggal di dalam Allah hidup seperti Kristus. Atau dalam pengertiannya mengimitasi, meniru, menjalani hidup seperti Kristus telah hidup. Mungkin kalian pernah lihat ada teman kalian main bola kayak Mbappe gitu. Dia niruin Mbappe. Atau ngelihat temennya fashionnya kayak K-pop. Atau pernah ngelihat karakter temennya kayak Mas Bahlil ganteng. Nah dia lagi mengimitasi, lagi meniru tuh. Kenapa? Karena
dia melihat diri saya akan lebih baik kalau sama seperti orang itu. Kalau saya kayak dia, hidup saya lebih bagus. Nah, seperti itulah orang Kristen meniru Kristus karena melihat versi terbaik dirinya adalah serupa Kristus. Adalah serupa Kristus. Nah, teman-teman, kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya kita sudah tinggal dalam Tuhan, maka bagian kita adalah bertumbuh menuju serupa Kristus. Jadi setelah terima keselamatan, enggak cuma diam aja jadi Kristen pasif, enggak, tapi jadi Kristen yang aktif. Aktif, haus, ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan, ingin mulai menjalani hidup seperti Kristus. Apa yang kita pikirkan, kita inginkan dan kita lakukan, itu mengikuti teladan Yesus. Misal dalam hal pacaran gitu. Banyak orang melihat pacaran sebagai tempat dapetin apa yang dia mau. Dapetin perhatian, dapetin pacar idaman. Sehingga pas pacaran dia jadi orang yang banyak nuntut. Banyak nuntut. Makanya kalau kita dengerin lagu Bernadia yang judulnya Kata Mereka Ini Berlebihan, mungkin kita relate. Ingin sempurna di matamu, hanya itu yang aku mau. Namun tampaknya sempurna tak cukup bagimu. Gitu liriknya. Pacaran jadi tempat untuk meminta dan menuntut hingga pacarnya lelah. Karena kita gak merasa cukup, sempurna gak cukup. Kita bilang I love you, but we don't really give a true love. Karena alasannya untuk nuntut. Tapi waktu kita melihat Yesus, kita menyaksikan cinta itu seperti apa, kasih itu seperti apa. Yesus mengajarkan kasih cinta sejati itu memberi. Ia mengasihi kita sehingga ia memberikan dirinya sebagai ganti kita. Dia menebus kita dan pemberiannya adalah respon dari kasihnya yang besar. Kasihnya yang tulus. Jadi kasih Yesus itu menjadi teladan untuk kita mencintai orang lain. Daripada kita sibuk mencari yang sempurna, menuntut, mungkin lebih baik kita belajar memberi cinta yang sejati, yang tulus. Cinta yang mau memberi bukan sibuk menuntut. Jadi yang punya pacar, ya sayangilah pacarnya. Jangan manfaatin dia untuk kepuasan diri sendiri. Terus dalam hal broken home, gak mudah punya keluarga yang gak ideal. Mungkin kita terus berdoa agar Tuhan menyempurnakan, tapi gak pernah dijawab. Mungkin kita pernah marah ke Tuhan, merasa ini gak adil. Dia keluarganya baik, tapi saya kok hancur. Dan orang broken home udah sangat banyak melihat dan mengalami dampak dari dosa. Dosa menghancurkan keluarga, dosa mengakibatkan sakit hati dan trauma. Maka di dalam hal ini apakah kita bisa meneladani Yesus? Teman-teman, kalau kita meneliti silsilah Yesus di Injil Matius, kita akan melihat Yesus datang dari silsilah yang broken. Di silsilahnya banyak tokoh-tokoh yang berdosa, yang rusak. Contoh, Daud hamilin istri orang. Salomo
punya banyak istri. Jadi silsilahnya diisi oleh orang-orang yang broken. Tapi karena itulah Yesus datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Ia datang sebagai juru selamat yang mengasihi mereka tanpa syarat. Dan mungkin Tuhan mengizinkan kita ada di broken home. Karena Tuhan ingin kita belajar unconditional love. Mengasihi orang tua yang gak ideal, yang lemah, yang berkekurangan, yang gak sempurna. Tentu kita bukan Yesus yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi Tuhan bisa pakai kita untuk jadi berkat bagi mereka. Mungkin saja kamu lahir adalah sebuah anugerah bagi orang tuamu. Sebuah berkat bagi orang tuamu yang tidak sempurna itu. Kita bisa meladeni Yesus di fenomena second account. Seberapa banyak kita punya second account, teman-teman? Ada? Oke, thank you. Yang angkat tangan, thank you. Kenapa teman-teman buat? Kenapa teman-teman buat second account? Yang aku tahu, yang aku dengar, karena merasa butuh akun privasi supaya kita bisa jadi apa adanya. Benar? Soalnya di first account banyak orang-orang yang follow, yang lihat kita dan kita takut dihakimi. Kita takut dilihat jelek. Nggak mau. Makanya kita buat second account. So, what should we do? Apakah kita bisa meneladani Yesus di area ini? Bisa. Yesus pernah berkata, siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Datanglah. Atau dalam kata lain, datanglah kepada Yesus apa adanya. Gak apa-apa kamu lemah, gak apa-apa kamu gak sempurna, gak apa-apa kamu lagi fragile, gak apa-apa. Datang. Dia ada untukmu. Dan dari sini kita bisa meneladani penerimaan Yesus yang apa adanya. Bayangkan kita punya komunitas yang bisa jadi tempat yang aman. Kita bisa curhat, kita bisa nangis, kita bisa nggak sok kuat lagi. Dan komunitas inilah gambaran untuk orang-orang yang meneladani Yesus. Komunitas yang aman. Teman-teman, aku pikir setiap kita butuh komunitas ini. Komunitas yang aman, yang bisa terima kita, yang otentik. Maka bangunlah komunitas itu. Jadilah pribadi yang bisa nerima orang apa adanya. Jadilah pribadi yang bisa terbuka juga. Mau dikenal, mau ditahu, mau rela orang tahu kelemahannya, kekurangannya. Enggak apa-apa. Karena itu bagian dari diri manusia, punya kelemahan. Bisakah kita membuat komunitas ini, komunitas yang aman untuk orang-orang di sekitar kita? Oke, saya ingin meneladani Yesus. Saya tertarik. Saya ingin menjadi Kristen yang baik. Tapi bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya suatu waktu nggak taat sama Tuhan? Dan dari sinilah kita butuh mendengar kabar baik. Sebelum Yohanes bilang taatlah pada Allah dan teladanilah Yesus, dia terlebih dahulu menuliskan ayat ini. Di 1 Yohanes 2 ayat 1-2, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Tapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Yohanes berharap jemaatnya gak berbuat dosa. Tapi Yohanes tahu juga bahwa kita bisa jatuh dalam dosa. Karena dosa masih ada dalam kedagingan kita. Sewaktu-waktu kita bisa melanggar perintah Tuhan. Dan kita juga sadari kita struggle menghadapi keinginan dosa ini. Tapi ada kabar baik untuk kita orang Kristen. Kita punya Yesus sebagai pengantara kepada Bapa. Kristus sebagai penolong yang menjamin keselamatan kita. Sehingga sekalipun kita jatuh, jaminan hidup kekal tetap ada. Keselamatan kita tidak akan hilang. Dan waktu kita mengaku dosa kita, maka Allah setia untuk mengampuni dosa kita karena Kristus. Dan bukan hanya pengantara saja, Yesus juga adalah penembus. Ia disiksa dan disalibkan, darahnya tercurah untuk membersihkan kita dari dosa. Dan melalui penebusannya kita telah didamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa berelasi dengan Allah dan menjadi anak-anak Allah. Bayangkan seorang musuh menjadi anak. Itu mustahil. Tapi Yesus mengerjakannya. Mewujudkannya. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus, maka Allah tinggal dalam dia dan dia dalam Allah. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri setiap orang percaya. Teman-teman bayangin Allah yang kudus kok mau tinggal di dalam diri orang yang berdosa, orang yang kotor. Itu semata anugerah Allah di dalam karya penebusan Yesus. Penebusannya mewujudkan hal-hal itu, teman-teman. Oleh karena Allah ada dalam diri kita, maka sewaktu kita berserah, kita bilang, Tuhan saya ingin dipimpin oleh-Mu. Maka Allah akan memimpin kita. Dia akan memampukan kita untuk meneladani Yesus. Untuk hidup seperti Yesus. Dengan kuasa Allah kita bisa mengasihi orang dengan cinta yang tulus. Menjadi berkat di keluarga yang broken. Dan di dalam pertemanan kita. Dan ini kabar baik buat kita, teman-teman. Dan kabar ini menjadi bukti bahwa kasih Allah yang sempurna ini ada buat kita. Dan kasih ini menjadi titik awal dan motivasi untuk kita menaati Tuhan dan meneladani Yesus. Religion says, I obey, therefore I am accepted. The gospel says, I am accepted, therefore I obey. Saya taat karena saya sudah dikasihi, sudah diterima oleh Allah. Saya meneladani Yesus karena saya sudah ditebus olehnya. Dan kasih kita kepada Allah semakin nyata ketika kita melakukan apa yang Ia perintahkan. Khususnya dalam hal mengasihi orang lain. Teman-teman, aku akhiri dengan cerita dari Matt Carter. Dia seorang pendeta yang punya cara yang unik dalam mewawancara orang untuk masuk kerja di gerejanya. Dia berkata ketika ada orang yang mau kerja di gereja, dia boleh tanya apapun tentang gereja itu. Kalau saya hanya tanya satu hal. Apa pertanyaannya? Kapan terakhir kali kabar Injil membuatmu berduka? Satu pertanyaan aja. Kapan terakhir kali kabar Injil membuatmu berduka? Kalau orang itu gak bisa jawab, pendeta ini gak akan rekrut. Kenapa? Karena dia sadar ada sebuah koneksi langsung antara orang yang mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan.
Kapan terakhir kali firman Tuhan mendukakan hati kita karena menyadarkan kita betapa kita telah berdosa pada Allah, betapa seringnya kita menyakiti hati Tuhan, kita melanggar perintah Allah yang mengasihi kita. Kapan terakhir kali? Jika belum pernah, mungkin cinta kita ke Tuhan belum sedalam itu. Atau mungkin kita belum mengalami dan memahami cinta Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Apakah kamu seorang Kristen? Jika bukan, maukah kamu menjadi Kristen yang sejati? Kristen yang mengasihi Allah dengan taat dan meladani Yesus. Orang Kristen yang mudah dikenali kekristenannya oleh orang lain karena melihat tanda-tandanya yang jelas. Kristen yang mengenal Allah adalah Kristen yang taat pada Allah. Kristen yang tinggal dalam Tuhan adalah Kristen yang hidup seperti Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita sehingga kita boleh mengenal Allah yang benar. Dan pengenalan itu membawa kita pada ketaatan dan juga meneladani Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami kembali merenungkan firman-Mu, Injil-Mu, kami terpesona, kami kagum atas karya-Mu bagi kami. Kami yang adalah orang berdosa ditebus, kami diangkat sebagai anak. Kami adalah orang yang hatinya begitu kotor, dibersihkan sehingga Allah mau diam di dalam hidup kami. Kami percaya setiap orang yang percaya pada Yesus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan beroleh keselamatan, akan beroleh penebusan, karya penebusan, mengalami pembaharuan, kelahiran baru. Dan titik itulah kami menyadari kasih-Mu yang besar. Dan kasih itu menjadi motivasi kami untuk taat padamu dan untuk mengikuti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami, sehingga firman yang kami dengar enggak hilang, tapi tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga orang-orang bisa merasakan berkat-Nya, melihat tanda-tanda kekristenan yang sejati dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman semua.